Ya, shalom. Ya, ini saya terbiasa pegang mic. Oke, ya, nah terbiasa pegang mic, nggak ada pegangan, jadi saya pegangan mimbar aja. Ya, hari ini saya akan share saudara tentang judul khotbahnya adalah Shout It Out. Ya, suatu kali ada seseorang yang bernama William Sperring, saudara. Dia seorang pengkhotbah yang sudah berpuluh-puluh tahun berkhotbah dan tiba-tiba di usia tuanya, saudara, dia kena kanker pita suara dan akhirnya dia nggak bisa berbicara lagi, saudara. Tetapi waktu saya baca kisahnya, saudara, ada sebuah statement yang cukup menampar, cukup menohok pribadi saya karena dia bilang begini, bahwa yang saya khawatirkan itu bukan karena saya nggak bisa ngomong lagi, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu berkuasa, Yesus itu Tuhan, Yesus itu dahsyat. Yang saya khawatirkan bukan itu. Tetapi yang saya khawatirkan adalah justru kalau saat orang-orang yang bisa berbicara seperti itu, tetapi diam. Ya. Jadi dia kemudian bercerita bahwa banyak orang Kristen yang bisa ngomong, bisa cerita bahwa Tuhan itu bangkit, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa atas hidupnya, tetapi diam saja, nggak berkata apa-apa, saudara. Nah, hari ini kita dapat tema Shout It Out, ya, berbicara tentang ceritakan kebesarannya, ceritakan kemuliaannya, ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita hari ini merayakan Paskah, saudara, kebangkitannya, dan di tengah-tengah kita merayakan Paskah, kita juga mendengar ada kabar berita yang nggak baik, ya, bahwa saudari kita Karina dipanggil oleh Tuhan. Tadi malam saya bersama teman-teman datang ke di rumah sakit Gotong Royong, dan ada sebuah statement yang menarik yang saya perlu cerita kepada saudara, bahwa pada waktu di tengah-tengah kondisi yang tidak enak itu, Jayadi share sesuatu yang begitu luar biasa. Dan saya perlu cerita kepada saudara. Dia cerita begini, saudara, bahwa selama 13 tahun pernikahan mereka, Jayadi cerita bahwa Karina itu mengubah kehidupannya. Dari yang tadinya Jayadi bilang, saya bukan orang yang giver, saya bukan orang yang memberi, tetapi saya belajar bahwa dia adalah orang yang memberi. Dia mengubah kehidupan saya, dan banyak kesaksian, saudara, banyak kesaksian bahwa pegawai-pegawainya bilang begini, bahwa selama mereka bekerja, yang mereka pernah bekerja di tempat lain, mereka nggak pernah menemukan tuan atau majikan sebaik Karina. Dan waktu Jayadi cerita seperti itu, saudara, saya mendapatkan sesuatu dan saya merenungkan ini adalah orang yang sudah shout it out. Orang yang sudah mengabarkan Yesus ada di dalam hatinya. Orang yang sudah nebar kebaikan di mana-mana. Dan siang hari ini, saudara, saya rindu waktu saya pulang dari rumah sakit, saya cuma merenungkan gini. Bagaimana kalau kita sudah selesai apa yang dikatakan orang tentang kita? Apa yang orang lain katakan tentang kita? Apakah kita sudah benar-benar mengabarkan, mewartakan bahwa Yesus itu baik, Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak puzzle yang sehari-hari ini, akhir-akhir ini saya dapatkan. Kemarin saya lihat postingannya Stayer, ya, bagus sekali. Postingannya itu salah satu isinya begini, bahwa mungkin ada orang-orang yang gak pernah kenal yang namanya Injil. Tetapi waktu mereka bisa rasakan kebaikanmu, ya, mungkin mereka bisa melihat Yesus ada. Kira-kira begitu terjemahannya, saudara. Nah, oleh sebab itu mari siang hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki kehidupan yang bukan hanya kita sekedar merayakan bahwa ya Yesus bangkit buat kita. Ya, kita merayakan setiap tahun, kita merayakan Paskah. Tetapi apa yang sebenarnya seharusnya terjadi dalam kehidupan kita?
Mari kita lihat dan kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya kemudian mulai belajar, saudara, Rasul Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Waktu Paulus penulis ayat ini, saudara, Paulus itu berada di dalam penjara dan menurut penelitian dia ini sudah menjadi orang Kristen selama 30 tahun. Tetapi yang cukup mengusik hati saya adalah bahwa walaupun dia sudah 30 tahun mengenal Tuhan, bahkan habis-habisan buat Tuhan, dan di dalam penjara dia masih menulis, dan saya masih bisa rasakan passionnya, semangatnya, bahwa dia mengajarkan kepada kita bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya. 30 tahun banyak orang Kristen baru jadi orang Kristen 1 tahun aja udah merasa sudah mengenal Dia. Ya. Tapi Rasul Paulus sudah 30 tahun kenal Tuhan. Dia masih punya kerinduan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Tapi sekali lagi, saudara, apakah kita hanya menjadi orang-orang yang sekedar merayakan Paskah? Ya. Atau kita benar-benar bisa merenungkan atau menghidupi makna dari kebangkitan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa Kristus bangkit dan setan, saudara, itu nggak senang dengan hal itu. Jadi kalau saudara nanti baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ada begitu banyak usaha ya dari iblis untuk berusaha mengabarkan bahwa Kristus tidak bangkit. Karena salah satu esensi dari kekristenan adalah bahwa Kristus bangkit buat kita, buat saudara dan saya. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi kemudian saya merenungkan begini, bahwa banyak orang Kristen juga tahu bahwa Kristus itu bangkit. Tetapi apakah benar-benar Kristus itu bangkit di dalam kehidupan kita? Apakah kuasa kebangkitannya itu bekerja di dalam kehidupan kita? Ada dua yang saya catat kuasa kebangkitan adalah, yang pertama, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Ada kuasa kebangkitan yang Rasul Paulus bilang, saya yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kuasa kebangkitan yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini, bahwa kebangkitan Yesus itu membuat dan menjadikan kita menang atas apapun juga. Amin, saudara. Kelihatannya nggak percaya ini, ya, nggak ada amin, ya, nggak ada amin atau lapar, nggak tahu, ya. Nah, kebangkitan Yesus itu yang salah satunya adalah bahwa saudara dan saya telah dijamin mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Masalahnya di dalam kehidupan kita, itu ada begitu banyak pertandingan-pertandingan yang harus kita hadapi, saudara. Tetapi saudara dan saya itu ditakdirkan untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Makanya waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, ini adalah hal, dan kemudian Dia bangkit. Dan di ayat-ayat berikutnya firman Tuhan berkata, hai maut, di mana sengatmu, itu sudah menunjukkan bahwa semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus dan diberikan kepada kita. Kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Apakah saudara dan saya sudah memiliki hidup yang berkemenangan? Ya, pertarungan demi pertarungan kita akan hadapi. Dan saya juga banyak mengalami pergumulan. Istri saya paling tahu pergumulannya, ya saudara. Salah satu pergumulan tuh kalau nyiapin khotbah itu juga pergumulan, ya. Dan karena begini, saudara, buat kita para pengkhotbah,
tentunya kita harus menghidupi apa yang kita khotbahkan. Dan tentunya itu juga cukup berat seiring dengan perjalanan waktu. Saya sering bilang sama istri saya, entah kenapa ya, kebetulan atau tidak, setiap kali saya mau persiapan khotbah, selalu Pia itu juga ikut-ikutan persiapan, ya. Saudara, tadi malam dia tidur jam 4, ya. Tidur jam 4 pagi dan lumayan capek, Saudara. Lumayan capek. Saya agak ngomel-ngomel, saya jujur di hadapan saudara, aduh, ini mau persiapan nggak bisa dan sebagainya. Tapi kemudian saya mulai menyadari begini setelah sadar ya. Setelah sadar, saya mulai menyadari gini. Kadang-kadang kita melihat tantangan yang di depan kita itu dan kemudian kita mulai mengeluh. Dan kita nggak menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tinggal bagian kita adalah percaya dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan. Ya. Kemenangan sudah menjadi bagian saudara dan saya. Kristus mati dan bangkit. Itu untuk memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Yang kedua, berbicara tentang kuasa kebangkitan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14, ayat 8 dan 9. Mungkin saudara berpikir bahwa apa hubungannya ayat ini, ya. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, saudara, saya merenungkan ayat ini, bahwa Kristus mati dan bangkit bagi saudara dan saya, supaya dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang menjadi reaksi kita, apa yang menjadi doa-doa kita, itu merefleksikan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita berfokus, doa-doa kita berfokus kepada diri kita sendiri, pemenuhan hidup sendiri, dan kita jarang sekali berdoa untuk tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebetulnya ini yang saya renungkan. Sebetulnya yang menjadi Tuhan atas hidup kita adalah kita sendiri. Nah, waktu Yesus mati dan bangkit, dia tebus dosa saudara dan saya. Itu dengan sebuah tujuan bahwa dia menjadi Tuhan atas saudara dan saya. Ya. Menjadi kurios, menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kita. Dan saya mulai menentukan gini, bagaimana cara untuk kita memaknai kebangkitan Kristus? Cara untuk memaknai kebangkitan Kristus adalah begini, saudara. Taat dan percaya. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat saudara, berarti poin berikutnya adalah ketaatan kita. Ketaatan kita menunjukkan seberapa kita menghargai Tuhan. Tadi kita menyanyikan adalah bahwa sungguh mulia, sungguh berharga karya salibmu. Tetapi apakah kita menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya mulai merenungkan bahwa begini, bahwa ketaatanmu itu adalah tanda bahwa saudara menghargai karya salib dan korban Kristus. Beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu, saudara, waktu tubuh saya nggak begini, ya, saya itu beberapa kali langganan jadi peran sebagai Tuhan Yesus, saudara. Nah, kalau sekarang ini Tuhan Yesus yang jarang puasa, ya. Ya. Saya beberapa kali memerankan sebagai Tuhan Yesus dan ada beberapa orang-orang yang dimenangkan lewat drama itu, saudara. Ya, salah satunya jadi anak rohani saya dan dia cerita begini, bahwa waktu dia lihat korban Kristus, dia menyadari, dia itu nggak dikhotbahin, cuma dia lihat aja. Dia menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Ya. Bertobat, dia berubah dari orang yang dulunya nggak karu-karuan, nakal, dan Tuhan pulihkan. Saudara. Tetapi apa yang saya mau ceritakan di sini, saudara, pada waktu beberapa kali saya memerankan sebagai Yesus, itu ada sebuah rema yang saya dapatkan. Pertama kali saya memerankan jadi Tuhan Yesus itu, saya dikasih kayu yang nggak tahu, mungkin sutradaranya ini
mau benar-benar mewujudkan apa yang kira-kira bahwa ini penderitaan Yesus seperti ini, saya dikasih kayu beneran ya. Dikasih kayu 50 kilo beratnya, Saudara. Jadi kayu panjang gitu, saya panggul di sini, dan udah gitu waktu lagi latihan teman-teman saya tuh sering godain gitu ya. Jadi sering kali bolak-balik take ulang ya. Jadi bayangin udah bawa kayunya berat terus gini. Saya belum siap gitu, digodain gitu, Saudara. Terus saya ini mau marah gitu, saya bilang saya ini memerankan sebagai Yesus, gak boleh begini gitu ya. Ya, mau marah gak bisa dan terus begitu. Ini yang saya mau ceritakan, Saudara. Begitu hari hanya, pada waktu saya pegang itu kayu, Saudara, dan berat, itu bolak-balik ini saya lecet, ya, sakit, gitu. Tapi kemudian saya mulai menemukan nggak sebanding dengan Yesus, ya, nggak sebanding dengan Yesus lakukan. Dan waktu saya bawa kayu itu, Saudara, tiba-tiba saya kayak dapat penglihatan di depan itu seperti terang banget. Saya nggak kedengeran suara orang-orang di sebelah kiri kanan, mereka berperankan salibkan dia, mereka teriak-teriak, saya nggak kelihatan. Saya cuma lihat ada sebuah sinar yang terang. Dan waktu saya lagi jalan, ya, terus kan harus jatuh ya, Saudara ya, jatuh 3 kali dan jatuhnya beneran itu, Saudara ya. Karena memang benar-benar nggak kuat bawa kayunya. Tetapi waktu saya lagi angkat, tiba-tiba saya merasakan begini, Saudara. Bahwa yang Yesus rasakan waktu dia jatuh dan kemudian dia bangkit lagi adalah begini. Bahwa ada sebuah tujuan yang dia harus selesaikan. Sehingga dia angkat, dia bilang selangkah lagi. Dan saya merasakan seperti itu terus, Saudara. Jadi orang-orang teriak-teriak, saya nggak kedengeran sama sekali. Yang ada sambil bawa kayu saya nangis, Saudara. Ya. Dan sampai di sana terus Tuhan berbicara buat saya bahwa orang jangan sampai hanya melihat pengorbanan Yesus cukup sampai titik dia menangis dan tidak terjadi perubahan apa-apa dalam hidupnya, Saudara. Kalau Saudara kemarin sempat dengar Ko Budi share tentang Simon dari Kirene ya. Simon dari Kirene itu orang yang kecipratan ya, orang yang ketiban sampur kalau bahasa Prancisnya ya. Dia harus membawa kayu, dia membawa salib. Dan waktu dia bawa salib itu, Saudara, dia menjadi salah satu bapak gereja. Bahkan istrinya Paulus sering ngomong bahwa ini adalah ibu ya. Ibu anaknya itu adalah tokoh gereja, guru gereja. Dan saya cuma mulai merenungkan gini. Jangan sampai tiap tahun kita lihat Via Dolorosa ya, terus kita nangis, tapi nggak terjadi perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Kenapa nggak terjadi perubahan dalam kehidupan kita? Karena kita masih jadi tuan atas hidup kita. Ya. Tadi Roma 14 ayat 8 dan 9 bilang begini, bahwa untuk itulah Kristus mati dan hidup supaya dia menjadi Tuhan atas hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, sudahkah dia menjadi Tuhan atas kehidupan saudara dan saya? Makna Paskah, makna kebangkitan Kristus, itu adalah supaya saudara dan saya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita, saudara. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, kalau tadi Jeffrey 2 poin, saya tambahin, saya 3 poin. Ya, mari kita lihat di ayat kembali di Filipi pasal yang ketiga. Di ayat 9 dan di ayat 10 dan 11 tadi. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kadang-kadang kita suka dengan kata kuasa kebangkitan, tetapi Rasul Paulus itu bukan hanya menginginkan untuk mengenal Tuhan, bukan hanya menginginkan untuk mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi ada hal yang terakhir yang Rasul Paulus katakan bahwa dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Untuk menjadi serupa
seperti Kristus, kita harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Ya memang karena orang kadang kalau menderita baru ingat Tuhan ya saudara ya. Baru sadar bahwa dia perlu bertobat, dia perlu berbalik, dia perlu bersandar kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis persekutuan dalam penderitaannya. Dalam mengikuti Yesus ada hal-hal, ada harga yang harus kita bayar. Ya. Tapi itulah justru yang memaknai Paskah itu dengan benar, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ya. Sebelum dia naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya semua. Dan kemudian kalau saudara baca di kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu diakhiri dengan sebuah misi. Ya. Persekutuan dalam penderitaannya bahwa hidup kita ini bukan untuk kita lagi. Ya. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan, saudara sudah dibebaskan, saudara sudah diampuni dosa-dosa kita. Berarti ada hal yang harus kita lakukan. Ya. Bahwa Matius 28 bilang kita harus pergi, jadikan semua bangsa murid. Ya. Kitab Markus juga berkata beritakanlah Injil pada segala makhluk. Ya. Kalau diterangkan ke murid-murid TNT bahaya juga saudara. Ya nanti berarti kucing. Ya, ya itu mesti hati-hati kalau ngomong begitu saudara. Nah, tetapi apa yang saya mau sampaikan saudara. Bahwa yang terakhir, kalau kita bisa memaknai karya salib, korban Kristus, kebangkitan Kristus, berarti ada sebuah misi bahwa saudara dan saya adalah berperan untuk mengabarkan, untuk memberitakan Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya kepada dunia ini. Ya. Ada sebuah ilustrasi yang ada seorang anak kecil yang gak pernah mengalami kebaikan apapun. Dan kemudian ada seorang yang hanya memberikan makanan kepada anak kecilnya. Dia lihat anak kecil ini kelaparan, gak punya tempat tinggal, gelandangan. Dan orang ini setiap hari kasih dia makan, ajak dia ngobrol. Sampai suatu kali anak kecil ini ngomong begini, "Are you Jesus?" Apakah engkau Yesus? Saya berdoa supaya orang-orang yang kita jumpai itu juga bisa mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara soal shout it out, ya, berarti kita harusnya mengeluarkan Yesus yang ada di dalam diri kita keluar untuk orang-orang lain bisa rasakan di dalam kehidupan. Ya. Biarlah Paskah kali ini adalah sebuah recommitment buat kita bahwa Yesus harus jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus memberitakan Yesus yang ada di dalam diri kita. Untuk orang-orang lain bisa bukan hanya dengar, tetapi orang-orang bisa rasakan, orang-orang bisa lihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita shout it out, bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi lewat perbuatan kita. Saya mau kita berdoa, saya minta pemain musik kembali, dan nyanyikan pujian yang tadi. Kita mau datang kepada Tuhan, ya. Mari kita recommitment. Jangan sampai Paskah kali ini hanya sekedar selebrasi saja dan nggak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan siang hari ini untuk kita bilang, Tuhan Yesus, jadilah Tuhan atas hidup saya. Dan mulai recommitment biar Yesus yang ada di dalam diri saya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Mari kita siapkan hati kita.